sekali sekolah kita nih ya. Iya, sepi kali, nggak ada anak di sana, nggak ada di sana tuh nggak ada. Ada masih di Pagi Bu, pagi Miss. Jadi putar-putar tadi dari belakang, sepi rasanya. Rindu Kadang-kadang sama nggak ada. anak-anak ya. Iya, kakak muka ya kan, Iya. zaman wabah COVID-19. Ibu kita sapa anak. Yes. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim guru kelas 3 dengan Ibu Risma Harahap dengan Ibu Suljana Siregar. Dengan Miss Linda, kita akan jumpa tahun ajaran baru ini, tentunya dengan tema yang baru pula. Nah, ini guru yang baru, mungkin baru ketemunya di kelas 3. Nah, tema kita nanti kita akan belajar mengenai makhluk hidup dan perkembangannya, dan juga selanjutnya bilangan dan lambangnya. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama anak-anak semua kita berdoa terlebih dahulu menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, ayo berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar? Sehat semua kan? Ya, semoga masih tetap semangat walaupun masih dalam keadaan corona. Walaupun tidak berjumpa langsung, Ibu harap anak-anak Ibu semua masih tetap semangat untuk belajar. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang nama dan lambang bilangan. Ya, mengenai bilangan ini sudah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari kan? Di kelas 1 dan kelas 2 sudah sering dipelajari kan? Masih ingat? Oke, ternyata masih ingat. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang cara membaca dan menulis bilangan. Contoh, yang pertama, di sini ada tertulis angka 1, kemudian titik dan nolnya ada 3. Ini bacaannya seperti apa ya? Bacaannya 1000. Iya. Kalau tulisannya yang dibuat, kita bisa kan menuliskan angkanya berapa? Nah, di sini misalnya 2000. Penulisannya seperti apa? Angka berapa dulu yang kita tulis? Angka 2. Oke. Jangan lupa titiknya. Nolnya ada berapa? 3. Tuliskan nolnya 3. Ini dibaca 2000. Paham kan? Anak-anak Ibu guru? Yang ketiga, kemudian kalau 3000, tulisannya seperti apa ya? Angka 3 dulu, kemudian jangan lupa titiknya, dan nolnya ada 3. Tuliskan nolnya 3. Dibaca 3000. Kalau untuk yang angka lebih tinggi, contohnya 4100. Gimana ya cara penulisannya? Angka 4 dulu, kemudian angka 100. Ini bacaannya 4100. Kalau angka seperti ini ada angka 4 dulu, kemudian titik, selanjutnya angka 2, 5, dan 0. Ini dibaca 4250. Kalau seperti ini, angka 5, kemudian titik, kemudian 500. Bacaannya 5500. Jadi kita tulis, dibaca 5500. Iya. Contoh berikutnya kita baca sama-sama ya. Ini bacaannya 6050. Kemudian contoh selanjutnya kita baca sama-sama 7150.
Dan yang terakhir, ini kalau nolnya sudah 4, angka berapa ini? Apa bacaannya? 10.000. Iya, pintar-pintarnya anak Bu Guru. Sudah paham semua ini? Cara membaca dan menuliskan bilangan. Ibu harap sudah paham ya. Jadi nanti kalau ada soalnya, ada tulisannya, harus tahu menuliskan angkanya. Kebalikannya, kalau ada angkanya, harus tahu menuliskan bacaannya. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, di sini kita mengurutkan bilangan atau mengisi titik-titik yang belum ada angka bilangannya. 1000, 2000, 3000. Selanjutnya angka berapa ya? Iya, angka 4000. Nolnya berapa? 3. Jangan lupa menuliskan titiknya, menandakan ribuan. Kalau titik-titiknya berada di tengah-tengah, posisinya berada di tengah-tengah, bisakah kita menuliskan angka itu berapa yang pas? Nah, di sini 4000, di sini kosong, belum tahu kita. Kita lihat angka berikutnya, 6000, 7000, 8000. Berapakah di sini yang sesuai? Iya, 5000. Kita tuliskan 5000. 5, kemudian titik, nolnya 3. Contoh yang ketiga, ini sudah mulai melompat angkanya. 2000, 4000, titik-titik, titik-titik, 10.000. Berapakah angka yang sesuai untuk mengisi titik-titik? Ini siapa yang tahu? Kira-kira ini melompat berapa ribu ini? Dari 2000 ke 4000 jaraknya berapa? Jaraknya 2000, 2000. Berarti harus 2000, 4000. Di sini berapa ya? 6000. 6000. Kemudian 8000. Seperti itu. Paham? Jadi kalau mengisi titik-titik, kita lihat dulu urutannya. Angka-angkanya berapa yang sesuai, barulah kita isi di tempat yang kosong. Kadang-kadang titik-titiknya berada di akhir, ada yang di tengah, kemudian ada juga yang lompatan jarak-jarak 2000, entah 1000. Jadi harus kita lihat polanya. Harus kita lihat pola bilangan yang tertulis. Seperti itu. Yang terakhir, pembahasan kita yaitu menyusun bilangan. Kalau ibu kita di rumah ngasih uang jajan, kasih 1000 dan kasih 2000, mana yang paling banyak? 1000 apa 2000? 2000 dong, ya kan? Nah, jadi kalau seperti ini, angkanya masih acak-acakan, bisa kita susun dari bilangan yang terkecil sampai terbesar. Ini apa bacaannya? 5250. Ini 3250. Kemudian 1250. Ini 2250. Yang terakhir 4250. Mana angka yang lebih kecil? Tentu 1000 duluan kan? Oke, ini yang pertama. Yang kedua 2250. Yang ketiga 3250. Yang keempat 4250. Yang kelima 5250. Jadi urutannya boleh kita tuliskan satu persatu. 1250, kemudian 2250, kemudian 3250, kemudian 4250, terakhir 5250. Jadi kita harus tahu urutan suatu bilangan, mana yang lebih kecil
dan mana yang lebih besar. Sampai di sini sudah paham semua kan? Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam jumpa dengan Miss kembali. Sudah berapa lama kita nggak jumpa, tapi semoga semua dalam keadaan sehat. Nah, untuk menjaga kesehatan jangan selalu lupa anak Miss menjaga penggunaan masker. Oke, itu salam yang pertama. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Nah, kali ini kita tadi sudah bertemu dengan Bu Risma Rak, kali ini dengan Miss. Nanti yang akan datang dengan Ibu Surjana, itu yang akan mengajar di kelas 3. Oke, nantikan perjumpaan dengan Ibu Surjana ya. Nah, untuk kali ini saya mau menyinggung mengenai makhluk hidup. Tema kita mengenai makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu kita juga perlu tahu ciri-cirinya. Nah, sebelum ke sana, makhluk hidup itu contohnya apa saja? Selain manusia, tumbuhan, hewan, nah itu termasuk dengan makhluk hidup. Kenapa dibilang makhluk hidup? Nah, karena makhluk hidup itu ciri-cirinya yang pertama dia bergerak. Nah, tumbuhan bergerak nggak? Ya bergerak. Kalau ada angin kan dia bergerak. Nah, hewan bergerak, manusia. Nah, selanjutnya bernafas. Semua makhluk hidup itu bernafas. Terus kalau tumbuhan memang bernafas. Nah, untuk berkembang biak, dia bertumbuh, berkembang biak, terus memerlukan makanan. Untuk kita bertumbuh kita perlu makanan dan air. Nah, prosesnya itu nanti ada kita dapati dari penjelasan selanjutnya. Dan yang terakhir, makhluk hidup itu peka terhadap rangsang. Nah, nanti anak-anak semua dapat mengerti apa yang termasuk dari ciri-ciri tersebut. Nah, kita mulai ya. Nah, yang makhluk hidup ada ciri contohnya hewan. Nah, ini cicak, ada lagunya. Cicak-cicak di dinding. Ya, udah tahu tuh pasti lagunya ya. Dari kecil udah tahu lagu cicak-cicak. Nah, ikan. Nah, ini ketepatan contohnya ikan hias. Anak-anak Miss di sini pasti semuanya suka dengan ikan hias atau ikan yang kita makan. Yang suka mancing itu udah tahu dah ikan itu rasanya gimana ya. Itu makhluk hidup. Nah, makhluk hidup ini sebelum dia tumbuh itu tadi prosesnya ada dia tahap-tahapnya. Bagaimana mereka semua dia bertumbuh menjadi besar. Nah, ini dia. Ini contoh selintas ya. Kalau kita ada nih makhluk hidup dapat bertumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya dia bertambah, ukurannya bertambah tinggi, bertambah juga beratnya. Seperti Miss Linda, tambah beratnya. Oke, semoga semuanya sehat-sehat ya. Nah, ini bertumbuh dari dedek bayi sampai jadi dewasa. Yang ini ayam dari telur, nah sampai dengan jadi ayam jago ini ya. Nah, tuh bertumbuh. Mereka tumbuh ini pasti ada makanan, minuman. Nah, kalau tumbuhan bagaimana? Tumbuhan itu, nah dia membutuhkan air, maka dia bertumbuh. Ini hewan, supaya dia bertumbuh, ini gambar kuda, dia makan rumput. Nah, anak-anak makan, minum air, jadi bertumbuh. Sama seperti kalian. Makan makanan yang sehat ya, terutama zaman sekarang ini. Kita suasana yang sangat menyedihkan, itu butuh asupan tenaga yang lebih baik, makanan yang lebih baik, banyak minum air putih, jaga kesehatan supaya kita semua tetap sehat ya. Terus akhir kata, Miss Linda mengatakan, tetap semangat, jaga kesehatan, tetap belajar. Sampai jumpa. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabar? Tentunya baik kan? Ya, ibu harap juga anak-anak semua di rumah sehat-sehat semua. Kemudian
jangan lupa tetap menjaga kesehatan, kebersihan juga, karena itu sangat penting ya. Dan yang terpenting, bila keluar rumah atau kemanapun kamu pergi, tetap stay pakai masker ya, untuk menjaga kesehatan supaya kita tetap sehat dan secepatnya kita bisa masuk sekolah. Oke? Nah, kali ini Ibu yang akan menjelaskan untuk melanjutkan penjelasan dari Ibu Risma Rahab yang pertama, kemudian yang kedua tadi Miss Linda. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu bergerak, bernapas, kemudian tumbuh, berkembang biak, memerlukan makan dan air, kemudian peka terhadap rangsangan. Nah, sekarang yang akan Ibu jelaskan itu adalah peka terhadap rangsangan. Kenal putri malu nggak ya? Kenal putri malu? Pastilah ya, pasti. Nah, coba lihat ini putri malu. Kalau putri malu itu kita sentuh, nih, kalau disentuh, gimana kira-kira? Dia akan tertutup kan? Nah, putri malu itu akan peka terhadap rangsangan. Sama seperti manusia ini. Kalau kulit kita itu kena sinar matahari, kena panas, pasti akan kepanasan. Pasti. Nah, kemudian seperti hewan, ada juga hewan kaki seribu. Nih, atau yang biasa anak-anak bilang ini, atau anak-anak sebut luing. Kalau disentuh dia itu akan menggulung nih, seperti ini. Kenapa kok bisa menggulung? Karena dia peka terhadap rangsangan. Nah, itu ciri-ciri makhluk hidup yang berikutnya. Kemudian perkembangbiakan hewan, cara berkembang biaknya hewan. Nah, seperti ini. Berkembang biak hewan itu ataupun manusia ada yang bertelur, contohnya ayam. Dari telur kemudian menetas jadi anak, kemudian jadi telur. Atau seperti ini, manusia, dia terlahir dari yang kecil, dari bayi, seperti ini, dari bayi, kemudian anak-anak balita, kemudian anak-anak sampai dewasa, seperti kalian, juga ibu guru kita semua pasti akan mengalaminya. Nah, kemudian makhluk hidup dapat juga bernapas. Ikan. Ada yang suka makan ikan kan? Semua pasti mau suka makan ikan. Ikan bernapas pakai apa ya? Ikan bernapas dengan insang. Nih, insang. Kemudian manusia bernapas dengan paru-paru. Nih, paru-paru manusia itu memompa. Nih, dipompanya. Kemudian ada tumbuh-tumbuhan di mana-mana kita jumpai. Tumbuh-tumbuhan itu bernapas dengan stomata. Jangan lupa ya, stomata. Kemudian hewan seperti ini. Hewan apa ini? Apa nih? Nyamuk bernapas dengan trakea. Trakea. Nah, ibu harap anak-anak semuanya sudah paham, mulai dari pembelajaran disampaikan Ibu Risma Rahab tadi, kemudian yang disampaikan Miss Linda, juga yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk anak-anak. Tetap dijaga kesehatan. Jangan lupa selalu beribadah. Rajin berdoa supaya kita tetap diberi kesehatan, diberi kekuatan, supaya kita cepat bisa bersekolah, jumpa di sekolah. Oke, demikian yang dapat Ibu Guru sampaikan untuk anak-anak semua. Mudah-mudahan sangat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.